Halo, saya Novi. Halo Pak, saya Wani. Halo, saya Edi. Halo, saya Fakih. Halo, saya Priyanto. Halo, saya Lukman. Ini Pak, saya nggak bisa mengerjakan soal ini. Soal yang mana itu? Coba tentang apa? Silakan, April. Ini Pak, cara menyelesaikan matematika Pak. Cara cepat menentukan hasil bilangan kuadrat Pak. Oh, itu ya. Coba dengarkan ya penjelasan dari Pak. Siap Pak, makasih. Assalamualaikum. Halo Pak, mohon bantuan nih. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nih Pak, saya nggak bisa mengerjakan soal ini. Soal yang mana itu? Coba tentang apa? Silakan. Ini Pak, cara menyelesaikan matematika Pak. Cara cepat menentukan hasil bilangan kuadrat Pak. Assalamualaikum, halo Pak, mohon bantuan nih. Coba dengarkan ya penjelasan dari Pak. Iya Pak, makasih. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nih Pak, saya nggak bisa mengerjakan soal ini. Soal yang mana itu? Tentang apa? Coba silakan. Ini Pak, cara menyelesaikan matematika Pak. Cara cepat menentukan hasil bilangan kuadrat Pak. Ya, dengarkan ya penjelasan dari Pak. Siap Pak, makasih. Assalamualaikum, halo Pak, mohon bantuan nih. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nih Pak, saya nggak bisa mengerjakan soal ini. Soal yang mana itu? Coba tentang apa? Silakan. Nih Pak, cara menyelesaikan matematika Pak. Cara cepat menentukan bilangan hasil kuadrat Pak. Iya Pak, makasih. Apa kabar semuanya? Ya semua, alhamdulillah. Anak-anak, kali ini Bapak ingin berbagi trik matematika yang lebih cepat dan cepat menguasai. Kali ini Bapak ingin membagi tentang bagaimana cara menentukan hasil kuadrat dari suatu bilangan dengan angka yang lebih besar. Anak-anak, mari kita simak video berikut. Apakah bilangan kuadrat? Bilangan kuadrat adalah bilangan hasil perkalian bilangan yang sama atau bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan kuadrat 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan seterusnya. Nah, angka-angka itu diperoleh dari hasil perkalian bilangan yang sama. Contohnya, 1 dikalikan 1 hasilnya 1, 2 dikalikan 2 hasilnya 4, 3 dikalikan 3 hasilnya 9, 4 dikalikan 4 hasilnya 16. Nah, bilangan hasil tadi 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya, itulah yang dimaksud dengan bilangan kuadrat. Baik adik-adik, mari kita selesaikan soal ini. Akar 784 itu sama dengan berapa? Adik nanti jawabannya ini adalah dua angka. Jadi ada 2 digit atau 2 angka. Pasti ada 2 angka.
sebelum menjawab ini, mari kita simak tabel ini adik-adik ya. Nah, ini tabel untuk menentukan hasil yang ada di sini. Langkah pertama kita pisahkan angka 7 dengan angka 84. Angka 7 ini kalau kita lihat di tabel ini, angka berapakah yang hasilnya itu sama atau di bawah angka 7? Maka yang di bawah angka 7 adalah ini 4. Nah, maka di sini kita gunakan sebagai hasilnya adalah 2. Karena apa? Karena angka 2 ini hasilnya 4. Kalau kita pakai 3 ini hasilnya kan 9. 9 itu kebanyakan. Maka kita pakai yang 2 saja. Jadi 7 itu berasal dari bilangan pangkat 2 dari angka 2. Selanjutnya angka 7 ini kita kurangi dengan 4. Kita kurangi 4 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 ini kita bandingkan dengan 2. 3 ini tentu lebih besar dibandingkan 2. Maka nanti untuk ekornya di sini juga harus lebih besar. Nah, angka 4 ini selanjutnya langkah kedua, angka 4 ini kita ambil dari bilangan berapakah yang hasilnya ada angka 4-nya. Ini ada angka 4-nya adalah 2 dikalikan 2, maka di sini kita isi 2. Kemudian 4 ini juga berasal dari perkalian dari 8 dikalikan 8, itu adalah 64. Nah, ini ada 4 di sini. Maka dari itu ekornya kita isi 8. Berasal dari ini angka 64, yaitu 8 kalikan 8. Nah, sekarang untuk mengisi yang ada di sini ini kita menggunakan yang lebih besar di antara 2 dan 8 ini, yaitu 8. Karena tadi yang pertama juga kita sisanya kan lebih besar. Maka sekarang ini untuk mengisi yang di sini ini juga harus menggunakan angka yang lebih besar. Jadi akar 784 itu adalah 2 dan 8. Baik adik-adik, berapakah hasil akar 625 ditambah akar 1369? Maka menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita selesaikan dulu akar dari 625. Adik-adik, ini pasti jawabannya adalah 2 digit, ada 2 angka ya. Sebelum untuk menjawab ini, kita lihat tabel di sebelah kanan ini. Nah, setelah itu kita pisahkan angka 6 ini dengan angka 25. Angka 6 ini berasal dari perkalian bilangan yang sama atau berasal dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Nah, kita isikan di sini 2 pangkat 2. Kenapa harus diisi 2? Karena hasil 2 pangkat 2 ini adalah 4. 4 itu adalah di bawah angka 6. Kalau kita memakai angka 3 pangkat 2, itu kan 9. Maka 9 itu kebanyakan, lebih dari angka 6. Maka kita pakai angka yang di bawah angka ini, angka 6, yaitu 2 pangkat 2. Kita isikan 2 di sini, adik-adik. Nah, setelah kita mendapatkan angka 2 sebagai isinya, maka selanjutnya untuk berikutnya 6 ini kita kurangi 4. 4 berasal dari ini. Kurangi 4, hasilnya adalah 2. Selanjutnya untuk ekor 5 ini, karena ekornya ini 5, maka pasti jawabnya adalah 5. Pasti jawabnya adalah 5. Karena ekor itu 5. Kalau ekornya itu 5 atau 0, pasti jawabannya 5. Atau kalau ekornya 0, pasti 0. Karena ini ekornya 5, maka pasti jawabannya 5. Atau bisa saja 5 ini berasal dari perkalian dari 5 pangkat 2. Nah, ini ada angka 5 di sini. Demikian adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjutkan untuk mencari akar dari 1000
369. Pertama-tama kita pisahkan di sini. Kemudian di tabel kita cari angka bilangan berapakah yang hasilnya tidak melebihi dari 13, yaitu bilangan 9. 9 ini tidak melebihi angka 13. Kalau kita pakai 4 pangkat 2 itu kan 16 hasilnya. 16 ini kan kelebihan, lebih dari 13. Maka kita pakai angka 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah ini. Kita isikan di sini sebagai digit pertama. Kemudian untuk mencari digit kedua di sini, kita lanjut dengan 13 ini kita kurangi dengan 9. Sisanya adalah 4. 9 ini berasal dari 9 di sini ini berasal dari ini. Nah, sisanya kan 4. 13 dikurangi 9 adalah 4. Nah, kemudian 4 ini kita bandingkan dengan 3 di sini ini. Nah, kalau kita bandingkan di sini ini adalah sisanya adalah lebih besar dibandingkan yang ditulis di sini. Nah, ini 4. Berarti kan lebih besar ya. Kemudian ekor dari angka 9 ini kita cari. 9 itu berasal dari perkalian 3 dikalikan 3. Dan juga 9 itu berasal dari perkalian 7 dikalikan 7. Nah ini 7 pangkat 2 itu kan ada 49. Maka 49 ini ada angka 9. Jadi angka 9 itu memiliki ekor dari 3 dikalikan 3. Dan 9 ini juga memiliki ekor 7 dikalikan 7. Nah, sekarang untuk mengisi yang ke sebelah kanan ini, kita ambil dari ini perbandingan tadi. Tadi kan sisanya kan 4. 4 itu kan lebih besar dibandingkan 3. Maka di sini dari angka 3 dan 7 ini, mana yang kita isikan di sini? Yang kita isikan adalah ini. 7 ya, karena 7 ini dianggap lebih besar dibandingkan angka 3. Mengapa kita pakai 7? Karena tadi pertama-tama kita membandingkan antara angka 4 dan angka 3 itu kan sisanya kan lebih besar. Maka kalau sisanya lebih besar, maka kita juga akan menggunakan mengisi di sini ini lebih besar. Demikian adik-adik. Maka dari itu hasil dari yang terakhir ya, akar 625 dan akar ditambah akar 1369 itu adalah 25 dan ditambah 37. Hasil terakhir adalah 62. Demikian adik-adik penjelasan tentang mencari akar dari suatu bilangan. Perlu diingat adik-adik, jika angka terakhir dari bilangan kuadrat adalah angka 0, maka pasti hasilnya di bilangan hasil terakhir pasti juga 0. Contohnya akar dari 100, angka 100 itu kan 0 angka terakhir, maka pasti jawabannya juga 0. Jika angka terakhirnya dari bilangan kuadrat adalah 5, maka pasti hasilnya juga di bilangan hasil terakhir pasti 5. Contohnya akar dari 625 adalah 2 dan 5. 2 dan 5. Karena di sini angka terakhir kan 5, maka angka terakhirnya juga 5.